Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Renungan hari ini berjudul Siapa Aku, ditulis oleh Win Collier. Pada tahun 1859, Joshua Abraham Norton mengangkat dirinya sendiri sebagai Kaisar Amerika Serikat. Norton memperoleh dan kemudian kehilangan kekayaannya dari bisnis ekspedisi di San Francisco. Tetapi ia menginginkan identitas baru. Kaisar pertama, Amerika. Saat surat kabar San Francisco Evening Bulletin menerbitkan pengumuman Norton sebagai kaisar, banyak pembaca menertawakannya. Norton membuat keputusan-keputusan yang ditujukan untuk memperbaiki masalah yang ada dalam masyarakat. Mencetak mata uangnya sendiri, bahkan menulis surat kepada Ratu Victoria untuk meminangnya dan menyatukan kerajaan mereka. Ia juga mengenakan seragam militer kerajaan rancangan penjahit lokal. Seorang pengamat menyatakan Norton terlihat seperti kaisar yang sesungguhnya. Namun tentu saja ia bukan kaisar. Kita tidak dapat seenaknya mereka-reka jati diri kita. Banyak dari kita menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari jati diri dan mempertanyakan nilai diri kita. Kita bergumul dan berusaha untuk mencari nama atau mendefinisikan diri kita sendiri. Tetapi sebenarnya hanya Allah yang dapat menyatakan kebenaran tentang kita. Syukurlah, Dia juga menyebut kita anak-anaknya ketika kita menerima keselamatan dalam putranya Yesus Kristus. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Identitas itu murni pemberian Allah. Kita adalah orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, melainkan dari Allah. Allah memberi kita nama dan identitas di dalam Kristus. Kita dapat berhenti berjerih lelah dalam membandingkan diri kita dengan orang lain, karena Dialah yang menentukan siapa kita sesungguhnya. Sahabat ODB, bagaimana Anda tahu bahwa Anda telah dipilih oleh Allah? Lalu bagaimana menjadi anaknya dapat menolong Anda memahami identitas sejati Anda? Mari kita berdoa.
Ya Allah, aku tahu aku ini milikmu. Tolonglah aku untuk sungguh-sungguh meyakini bahwa akulah anak raja yang lahir darimu.